Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Visi yang mereka sampaikan ini sangat membahayakan keutuhan NKRI. Lah memang ini negaranya mbah-mbahnya mereka. Negara harus berdasarkan syariat Islam secara kafah. Negara ini mbahmu apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada sebuah video yang mulai viral, beredar di sejumlah kanal media sosial. Saya temukan di Twitter. Sebuah video yang mengatasnamakan kelompok umat Islam dari Yogyakarta mengajukan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi. Oke, sebelum saya lanjutkan komentarnya, mari kita simak dulu seperti apakah bunyi tuntutan dari kelompok yang mengatasnamakan umat Islam Jogja ini. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat. 5. Bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum, al-mikiatul amah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Aliansi Muslim Jogja Bergerak bersama ulama, advokat, dan tokoh daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan petisi bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, dan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM, jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan kenaikan tarif dasar listrik. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi, melayani, dan melindungi rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di Indonesia. Yogyakarta, 27 April 2022. Sekian dari kami, semoga petisi ini bisa ditindaklanjuti dan menjadi catatan bagi pihak-pihak yang telah disebut. Itu ya, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muslim Jogja Bergerak. Semoga menjadi catatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, Pak Polisi, ini harusnya menjadi catatan. Apa yang disampaikan oleh kelompok orang mengatasnamakan Aliansi Muslim Jogja Bergerak ini adalah catatan sangat penting buat panjenengan aparat keamanan, khususnya Polri. Sebagaimana dia minta untuk menjadi catatan, ya catatan terpenting dari apa yang disampaikan oleh mereka adalah kepolisian. Dicatat nama kelompoknya, orang-orangnya, nama-namanya, agar menjadi perhatian penting bagi pihak kepolisian. Identifikasi siapa-siapa mereka itu, kemudian panggil ke Polda Metro Jaya, Polda DIY ya, sorry. Kalau enggak kurang puas ya ke Barreskrim Polri lah. Ini penting ini Pak Polisi.
Ini menurut saya kasusnya ini lebih serius ketimbang kasusnya Samara Amani, mantan kader partai PSI. Apa yang dialami oleh Samara Amani yang kemudian digerak cepat oleh polisi adalah hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Tapi bahwa apa yang tadi disampaikan oleh kelompok yang mengatasnamakan Muslim Jogja ini adalah membahayakan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan pribadi, tapi ini adalah persoalan keutuhan bangsa dan negara. Persoalan keutuhan NKRI yang dicoba secara terus-menerus oleh kelompok-kelompok macam ini untuk diganggu stabilitasnya, keutuhannya, Bhinneka Tunggal Ikanya. Kalau melihat fenomena ini, polisi tidak cepat bergerak, maka mohon maaf kalau kemudian kepercayaan publik kepada kepolisian menjadi menurun sangat-sangat wajar. Ketika Samara Amani melalui cuitannya langsung ditindaklanjuti, maka mestinya kasus semacam ini harus lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Mengapa perlu untuk cepat ditindaklanjuti? Ya karena apa yang mereka tuntutkan, petisi yang mereka sampaikan ini sangat membahayakan keutuhan NKRI. Lah memang ini negaranya mbah-mbahnya mereka. Negara harus berdasarkan syariat Islam secara kafah. Negara ini mbahmu apa dul? Kamu mencoba ingin mengusik keseriusan aparat keamanan kita, ingin mengusik keutuhan NKRI. Ini negara Pancasila, dul gondol. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Negara harus berdasarkan dengan syariat Islam secara kafah penuh. Tempiling nisan gue lo puasa-puasa karena jadi gawe baik gue. Jangan mencoba memaksakan syariat Islam untuk kepentingan bangsa dan negara, karena ini bukan negara Islam. Ini Republik Indonesia yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda agama, berbeda budaya, berbeda suku, bahasa. Tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI. Bukan negara khilafah, bukan negara Islam. Kau memaksakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi harus menjalankan negara ini atas dasar syariat Islam. Dapur pun jeblok apa gimana? Kamu ingin menantang kemarahan warga negara Indonesia? Kelompok Muslim Jogja bergerak, siapa nih dalangannya nih? Harus diusut nih Pak Polisi. Buktikan bahwa aparat kita betul-betul serius menjaga keutuhan NKRI. Betul-betul serius menjaga negara ini dari rongrongan kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok radikal. Kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya, memaksakan kepentingan agamanya di negara ini. Indonesia adalah negara yang sangat damai, negara yang sangat mengayomi seluruh keyakinan, seluruh agama. Seluruh agama dilindungi di sini. Jangan paksakan salah satu ideologi agama menjadi dasar bagi bangsa dan negara ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melindungi seluruh agama dan keyakinan yang ada. Melindungi seluruh umatnya untuk menjalankan keyakinan dan agamanya itu. Ini kalau Polda Jaya tidak segera menindaklanjuti kelompok orang-orang yang tadi ingin mencoba memancing kemarahan anak-anak Nusantara, maka sekali lagi jangan salahkan warga masyarakat kalau kemudian semakin tidak percaya dengan institusi kepolisian kita. Jangan hanya kasusnya Samara Amani yang ditindaklanjuti, tetapi juga kasus yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, menyangkut kepentingan bangsa dan negara harus lebih cepat ditangani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.